Kalau saya melihatnya, posisi Pemkab di sini, orang birokrat yang digaji oleh duit rakyat itu, posisinya lebih sebagai fasilitator dan motivator, yang dua itu. Atau terpaksa untuk daerah-daerah tertentu yang sangat berpikir feodalistik menjadi inisiator. Tapi kalau porsinya itu hanya sampai 30% dan 70% itu porsi inisiatif rakyat, kenapa tidak juga? Iya, itu yang artinya gini. Ini kan persentase ini masih belum masuk kita ke dalam itu kan. Yang pasti jika inisiator, aktor adalah dari non kekuasaan, maka idealisasi terhadap gotong royong itu mungkin bisa terwujud. Iya, oke. Cuman kalau dia ternyata operatornya itulah penguasa, maka diragukan. Tapi gini, yang agak unik di sini, ya, yang agak unik bahwa sampai detik ini belum ada dana APBD yang digunakan. Itu berarti posisi Pemkab di sini dalam hal ini bupati dan wakil bupati lebih sebagai inisiator, motivator dan fasilitator itu. Kan kalau kita berangkat dari sisi itu ya. Kalau kita berangkat dari sisi itu untuk mencapai perimbangan 30-70, katakanlah begitu. Nah, kalau saya lihat gini, lawan politik sendiri sekarang sudah menjadi inisiator di tempatnya. Lawan politik yang selama ini lebih berat ke JR, dalam hal ini Anton, itu pun sudah melakukan juga gotong royong ini karena mungkin mereka melihat ada suatu nilai di situ yang selama ini mereka tunggu-tunggu tidak ada yang menggerakkan ini. Kan ada juga begitu. Saya teringat aja dengan masalah si Juki Flidu, Juki Harap. Juki Harap ini kan banyak sekali mengerahkan perbaikan pemukiman di kawasan Cina ya. Iya. Mulai dari Kampung Karo, Jalan Cipto, di beberapa kawasan kali Cina lah. Modelnya seperti ini. Iya. Lalu beri bantuan spontanitas lah banyak orang Cina. Oke. Kemudian dibangunlah paret-paret. Dibangunlah paret. Oke. Nah, diklaim lah itu sebagai gotong royong. Oke. Sampai di situ masih positif orang lihat. Oke. Nah, ternyata belakangan diketahui proyek itu diklaim untuk mengambil anggaran dari APBD, ya kan? Oke. Nah, terlepas soal apakah ini salah gunakan oleh bupati, tapi lagi-lagi menurut saya, pertama tetap soal kapasitas penggeraknya ini. Nah, kalau di dalam aspek kekuasaan, kalaupun secara kebijakan dia tidak lakukan, dia katakanlah istilah lain tadi itu motivator, inisiator tipis dan sekali, fasilitator, tipis sekali apa itu, tipis sekali batasnya itu. Ya. Karena bupatinya dia apa pakai orang. Dan gini, saya termasuk orang yang kritis memahami apa ini rekor muri. Apakah rekor muri sudah bisa menyelesaikan segala sesuatu? Nyatanya tidak. Nyatanya sampai detik ini pengurusan administrasi kependudukan pun seret di Kabupaten Simalungun. Padahal dulu rekor muri dibanggakan. Kan begitu. Artinya tidak berhenti di situ dong. Kalau berhenti di situ, ya memang ya jadi ini semacam simbol-simbol aja yang tidak banyak dampaknya bagi masyarakat. Tapi kalau ini dibuat menjadi pemicu atau pemodelan atau pola untuk menggerakkan partisipasi masyarakat, saya tadi mencatat apa yang dibilang Bupati itu, dia singgung itu bahwa ini sebenarnya mengaplikasikan aspek partisipatif di dalam good and clean government. Benar dong kalau gitu. Salah satu aspek di situ GCG itu adalah partisipasi.
partisipasi kebijakan, bukan partisipasi di... Enggak dong, artinya gini, sekarang gini, kalau terbukti bahwa, dan ini yang perlu kita kawal, kalau terbukti bahwa ini bukan digerakkan oleh dana APBD, dari sisi kuantitatif kita bilang ini udah partisipasi masyarakat dong, iya enggak? Bukan partisipasi Ya, Pemda. kalau dari terminologi politik, partisipasi sebetulnya bukan aspek di pekerjaan teknis, bukan di hulu, Di hilir. bukan di hilir, tapi di hulu. Di decision dia sebetulnya. Partisipasi. Kebijakan. Kalau misalnya anggap saja nih dalam logika normal, nggak yakin saya juga si Radiapo akan melakukan hal seperti itu. Oh, gunakan dulu dengan apa? Dengan pendekatan-pendekatan yang demokratis dengan partisipasi rakyat untuk merumuskan soal alokasi proyek dan sebagainya. Nggak yakin juga. Nggak yakin, betul. Kalau itu kita nggak bantah. Tapi gini, saya punya ukuran-ukuran. Sepanjang itu tidak menggunakan dana APBD, itu sudah bisa kita terjemahkan sebagai partisipasi masyarakat sendiri. Satu, apa yang mendorong rakyat begitu antusias untuk melakukan ini? Karena memang masyarakat juga sadar bahwa kalau hanya semata-mata mengandalkan APBD, kapan ini dikerjakan? Yang ketiga, soal kebutuhan juga. Kalau memang saya bisa menyumbang tenaga, atau lebih baik lagi kalau saya bisa menyumbang materi, atau ada juga yang sekadar menyumbangkan doa, ada yang sekadar menyumbangkan gagasan 3G, 3G, itu sudah partisipasi, Pak. Nah, kenapa kita bilang enggak? Dan kegiatan Barita hanya sampai di tingkat gagasan, kan? Ya nggak apa-apa. Karena itu sebenarnya sudah bisa 4G itu loh. Gagasan, gugu, gogoh nitonggo, kan? Gitu. Sama apalagi satu lagi itu. Gugu, gogoh, apa? Satu lagi yang gagasan. Mereka bilang kemarin itu gotong royong itu sendiri. Enggak, itu wujud keseluruhan. Artinya gini lah. Ada orang yang tidak bisa menyumbang tenaga, dia nyumbang gagasan. Ada orang yang tidak bisa menyumbangkan gagasan, dia bisa nyumbangkan gugu, uang. Ada orang yang sama sekali tidak bisa menyumbang dolar, gogoh ni tonggo, kan gitu. Tonggo, gogoh ni tonggo, kan 4G udah, 4G gitu. Nah, kalau sepanjang bisa kita kawal lah. Kita katakanlah kita ini sebagai kelas menengah lah. Civil society. Kalau memang kita bisa kawal itu tidak memberatkan APBD, saya bisa katakan itu adalah partisipasi rakyat, dan itu salah satu bagian dari pembangunan partisipatif yang ada di dalam salah satu aspek atau unsur utama dari GCG. Ya, nggak ada masalah. Kalau dilihat secara konteks pasti lah. Tapi kalau dilihat dari substansi akan berbeda cara pandang kita lagi. Kalau saya melihat partisipasi itu bukan pada soal-soal teknis operasional, lebih pada soal perumusan kebijakan gitu. Nah, yang kedua, yang elementer sebetulnya di kebijakan ini kan apa efek atau benefitnya terhadap masyarakat. Kan itunya. Nah, kalau misalnya benefitnya itu ternyata adalah mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan, peningkatan demokrasi, peningkatan penghargaan hak asasi manusia dan sebagainya. Nah, maka sangat tepat itu menjadi unsur dari GCG government itu. GCG kan. Sekarang kita bikin ukurannya. Kalau itu meningkatkan kesejahteraan, jawabannya ya. Karena apa? Kalau jalan semakin baik, ongkos logistik semakin turun. Kalau ongkos logistik yang selama ini ditanggung oleh rakyat semakin turun, margin keuntungannya dengan pendapatan yang tetap semakin besar. Kalau margin pendapatan semakin besar, kesejahteraan meningkat. Itulah rumus ekonomi. Nah, jadi kalau kita pakai seperti itu, ya sudah menjawab kesejahteraan. Itu baru secara kuantitatif loh. Bisa juga dikuantifisir, misalnya soal jam tempuh. Ada di dalam ilmu ekonomi yang disebut dengan opportunity cost. Opportunity cost ini adalah pendapatan yang hilang karena saya tidak mengerjakan sesuatu yang menghasilkan pendapatan saya. Artinya gini, bahasa sederhananya gini. Kalau tidak ikut gotong royong, saya bisa dapat duit 70.000 hari ini karena bisa marombo, panen jahe misalnya. Tapi kalau secara jangka pendek, iya begitu.
Tapi dengan menurunnya biaya logistik, bukan hanya biaya logistik, karena mobil pun kalau jalannya rusak, biaya pemeliharaan mobil akan meningkat. Kalau jalannya rusak, jarak waktu tempuh pun akan meningkat. Nah, dengan berkurangnya waktu tempuh, ada penurunan opportunity cost. Kan di situ dia. Kalau dalam mata uang rupiah kita bikin itu, ada penurunan biaya di situ, ada penurunan harga pokok di situ, sehingga sehingga laba meningkat walaupun pendapatan katakanlah tetap. Bahkan lebih bagus lagi, pendapatan akan meningkat juga dengan lancarnya arus logistik, arus orang dan barang. Di situ dia. Iya, sepanjang itu bisa terpenuhi, maka Iyalah. misalnya kita anggap Iyalah. sebagai unsur gizi kita. Iya. Yang sebenarnya kan diskusi ini lebih pada soal mengkritisnya. Iya, Apakah persis. Kita menguji gagasan ininya kita. Kebetulan di sana juga kita bukan kelompok yang iya saja. Oh, enggak. Kita di situ ya Kelompok kritis kok, objektif lah paling tidak. kita juga sampaikan beberapa pertanyaan yang bersama dengan pertanyaan yang di proses itu. Tetapi itulah intinya bahwa memang kalau kita hanya mengandalkan APBD, bukan hanya kita, daerah lain juga. Iya. Kalau daerah lain hanya mengandalkan APBD, termasuklah APBN sebenarnya. Karena apa? Uang kita habis kok ke COVID ini, Bang. iya justru itu. Gila ini. Jadi kalau memang tidak dimulai, contohlah sekarang, yang kecil-kecil, selokan lah. Kalau kita masih menunggu APBD diselokan di apa? Iya. Apalagi kami lah di kampung-kampung sekarang kan, jangan berharap, nggak ada uang lagi. Di dana desa pun sekarang sudah habis. Jangan kan selokan bilang membabat rumput yang di pinggir jalan aja nggak ada kok. Iya kan? Nggak ada dana untuk itu. Ketan pada bang itu. Iyalah. Padahal udah di hotmix itu. Udah kan? Begitu juga kan? Nah. Jadi gini, yang Lawe Daulat bilang itu ada benarnya. Iya. Bahwa kalau ini nanti porsi dari penguasanya membesar, ini alamat bahaya ini yang namanya gotong royong. Artinya berbanding tidak lurus, berbanding terbaliknya peran pemerintah itu dengan partisipasi masyarakat. Semakin kecil partisipasi pemerintah, semakin besar partisipasi masyarakat. Dan sebaliknya, semakin besar partisipasi pemerintah, semakin kecil partisipasi masyarakat. Nah, ada nilai atau value yang selama ini tidak kita gunakan dalam kerangka ini. Inilah Harwan Bolon itu value. Nah, sehingga dia punya tempat di hati masyarakat kan, karena itu value kan. Dan malah lebih dari situ sudah kebiasaannya. Istilah kebajikan tradisional. Gitu. Nah, ya, local wisdom. Iya. Ya kan. Nah, local wisdom lah itu. Nah, kenapa nggak kita hidupkan? Jadi tugas saya dengan Pak Robert adalah mengawal ini supaya tadi kekhawatiran Lawe Daulat di situ, jangan ini motornya justru Pemkab, jangan ini justru dananya dari APBD. Sepanjang inisiasi ini bisa berwujud di mana rakyat sendiri yang bergerak, itu makin bagus. Kan di situ dia. Pemimpin di masyarakat ya oke lah, tahap pertama peran kekuasaan tadi memang masih agak besar. Tapi kita berharap ini muncul pemimpin selanjutnya. Karena saya lihat misalnya hadirnya Bang Wede Lancar, dia malah langsung memimpin miliaran loh yang sudah di 2,5 miliar dia tuh. 2,5 miliar. Perbaikan jalan itu. Nah, ternyata setelah dia mungkin mau berbisnis atau apa terserah. Iya. Tapi kita melihat ya orang udah berlomba untuk sekarang untuk apa? Termasuk dan mencitra diri dengan martabat. Iya, memang ini kan perdebatannya antara mobilisasi dengan partisipasi. Nah, kalau misalnya mobilisasi itu cerita kita dulu bahwa dari dulu praktek-praktek kekuasaan seperti itu sudah muncul. Ada. Iyalah. Nah, yang mahal itu kan yang partisipasi. Susah itu partisipasi. Iya. Nah, bayangkanlah bagaimana kita menggerakkan buruh. Yang inisiatornya adalah mereka. Kita hanya fasilitator. Iya. Nah, ke arah itu sebenarnya yang mau kita
Iya. kontrol kan. Justru ini Iya. komentar Lai Daulat ini akan aku masukkan itu menjadi komentar yang mencerahkan, menggugat supaya kita tetap di rel. Itu aku masukkan itu nanti supaya ini tetap di rel yang dibutuhkan oleh gerakan ini. Kalau enggak, kalau akhirnya ini cawe-cawenya birokrat, bubar ini dan tidak berumur panjang ini. Iya, ada satu hal mumpung belum lupa. Oke, silakan. Karena kita di bagian gerakan itu dulu, kasus HKBP misalnya, ya kan? Bagaimana perlape-lapean diklaim orang ini dulu sebagai satu partisipasi atau dianggap itu sebagai kesadaran umat. Iya. Nah waktu itu saya masih sanggah pembalasan dulu kan. Saya bilang ciri-ciri gerakan rakyat itu adalah A, B, C, D, E. Ternyata kita lihat panggung perlape-lapean itu tidak seperti itu. Nah, mungkin itu bisa satu pelajaran, semacam peringatan lah. Peringatan untuk apa? Untuk ya kawan-kawan di sini lah di RHS Group. Artinya bagaimana memanage katakanlah mobilisasi ini menjadi partisipasi kan? Iyalah. Kan dulu kan parlamen-parlamen itu juga ya itu kan semilai itu antara mobilisasi dan partisipasi. Nah sayangnya kan manajemen gerakan parlamen itu yang nggak nyambung. Atau ada yang menumpang di situ. yang menumpang ya Bang. Kalau aku ya enggak, karena aku ada di situ. Iya. Itu juga memang ya kita lah di tingkat apa kan. Memang, wah ini sebagai gerakan rakyat gitu kan. Iya. Kalaupun ya memang alat bertahan ya ini bagi para pendeta. Dia lah panggung alat bertahan lah. Survival. Iya, panggung survival. Nah, Iya. tapi kalau saya melihat hanya kita bagaimana bisa ini dirawat ini menjadi partisipasi. Iyalah. Jadi gini, dalam struktur masyarakat kita yang feodalistik, bahwa camat itu lebih didengar, bahwa Panghulu juga bisa menggerakkan masyarakatnya, bahkan Kepling atau Gamot bisa menggerakkan masyarakatnya. Untuk memulai gerakan ini, nggak apa-apa mereka terlibat. Yang perlu kita kontrol di situ, jangan makin lama makin besar peran mereka. Itu nggak partisipatif lagi, mobilisasi udah, kan gitu. Tapi kalau gerakan mereka semakin mengecil dan rakyat sendiri sudah tumbuh, coba hitung-hitungan matematisnya gini. Kalau jalan semakin baik, pendapatan rakyat semakin meningkat, rupiah yang bisa dipajakin oleh pemerintah semakin besar, kan gitu. Ini kan pergerakan ekonominya kan di situ. Nah, kalau untung dari rakyat itu semakin besar, yang bisa dipajakin oleh pemerintah justru semakin besar. Kalau semakin besar pajak yang bisa ditarik pemerintah, semakin besar juga APBD yang bisa nanti membangun infrastruktur itu juga, asal tidak ada korupsi. Kan yang merusak ini semua korupsi. Makanya rakyat frustrasi, tidak mau berpartisipasi, apatis, skeptis, bahkan lebih parah lagi, merusak, balas dendam kan. Nah kalau ini bisa diubah, kenapa enggak? Kalau saya sih melihatnya gitu. Iya, saya berharap waktu gini. Saya diwawancarai si babinya wartawan apa itu? Ya, Mona Lisa. Apa tanggapan abang kata? Saya bilang gini. Pertama, begitu bicara kita suatu hal, suatu objek, pertanyaan awal adalah ini binatang apa? Ya. Harus didefinisikan dia jelas. Gotong royong, Arwan Bolon. Ya. Ini apa ini? Iya. Itu harus dijelaskan ulang dulu sama orang. Iya. Nah yang kedua, Iya. formula seperti apa yang dikehendaki oleh bupati? Bagaimana mengimplementasi atau meretas gagasan kebajikan tradisional ini ke dalam kebijakan publik Iya. di era sekarang. Iya. Misalnya yang saya bayangkan, satu kebijakan itu bupati harus membuat satu apakah peraturan bupati atau bupati atau perda misalnya, untuk merasionalisasi itu. Iya. Bagaimana formula atau format gotong royong ini dilihat dari desain desain pemerintah, grand design lah, grand design pemerintah. Iya. Kalau nggak ada itu, saya khawatirkan itu hanya soal
apa namanya, hanya sekedar Ya. wacana politik saja. Pencitraan politik bahkan. Pencitraan politik Ya. yang eksis atau tidak Ya. ditentukan oleh kekuasaan. Iya. Justru saya pagi-pagi karena Ham singgung tadi itu, saya pagi-pagi tidak setuju ini jadi perda. Karena kalau ini diperdakan, itu menjadi semacam komando. Kalau ini menjadi komando, ya tidak ada namanya partisipasi, Pak. Mobilisasilah di situ. Jadi kalau ya itu tugas kita mengawal beliau ini supaya bergeser itu dari sesuatu yang sifatnya well regulated menjadi bila perlu unregulated, tapi itu jalan. Nah itu baru partisipasi namanya. Ada Gitu loh. ada kondisional yang tidak memungkinkan untuk seperti itu. Karena sudah dirusak sekian selama zaman Orde Baru ini ketokohan formal. Iya. Jadi siapalah yang bisa diharapkan lagi mengkonsolidasi itu. Nah, itu satu latar belakang saya lihat. Malah kalau kita lihat misalnya ketokohan para aktor-aktor informal sekarang ini sudah di bawah grade malah dibandingkan yang formal. Dulu-dulu lah. Karena yang informal digarap oleh yang formal. Iya, gitu. Lalu mengharapkan itu seperti apa? Jadi dari sisi ginilah, Indonesia ini akan semakin demokratis. Anggaplah ini semacam asumsi belum menjadi postulat. Tapi paling tidak kita bikin dulu hipotesis awal. Indonesia ini akan semakin demokratis kalau partisipasi rakyat semakin besar. Di situ kan? Jadi sebentar dulu saya potong dikit. Saya justru sebenarnya setuju kalau ini menjadi sebuah perda. Tetapi memang itu tadi kan bahwa gagasan mendasarnya adalah partisipatif tadi. Dan hanya ya perlulah orang-orang yang mengetahui hukum merumuskan ini. Bagaimana ini bukan bentuk feudalisme baru, ini bukan mobilisasi. Bagaimana kita mencari pembangunan yang partisipatif tadi itu, bahwa Marharuan Bolon itu bukan hanya soal yang di hilir tapi juga di hulu. Iya, soal kebijakan strategisnya. Nah itu artinya gimana kita misalnya bahwa pembangunan ke depan tidak lagi hanya bupati dengan dewan-dewan itu. Iya, rakyat. Nah itu saya setuju sekali itu kan. Hanya saya sendiri kan bukan ahli hukum. Nah, saya setuju itu. Bagaimana gagasan pembangunan partisipatif Marharuan Bolon itu dari hulu sampai ke hilir. Sebetulnya sekarang kan sudah ada direaktualisasi oleh Kementerian Kehutanan. Yang menghidupkan hutan sosial. Perhutanan sosial. Hutan tanah adat atau hutan adat dan perhutanan sosial kan. Jadi formula yang mereka lakukan itu sebenarnya kan hanya mengatur. Kemudian membentuk semacam komisi. Membentuk itu komisi itu yang dipilih oleh rakyat. Gitu kan. Jadi hanya rule-nya itu yang diatur. Diatur menjadi ada jaminan partisipasi di sana, di mana pembentukan lembaga itu harus atas inisiatif dari rakyat. Kemudian aktor-aktornya juga harus orang-orang yang rakyat itu, kira-kira gitu. Yang paling strategis di sini ya, begini. Ada 296,8 miliar dana desa. Bayangkan kalau musyawarah desa itu dijiwai dengan Haruan Bolon, bayangkan. Keputusan di tingkat desa akan lebih banyak untuk pembangunan desa. Nah, di situ dia. Iya betul, ini menjadi sangat penting. Kira-kira gini pertanyaannya. Tantangan sama bupati. Bisa nggak kira-kira mau nggak kepala-kepala desa ini mengelola dananya itu dengan katakan prakarsa gotong royong? Iya. Kan kalau mau, berarti mungkin cita-cita
atau gagasan yang mulia tadi itu sebagai Harun Goron bisa diwujudkan. Tapi kalau ditolak, selamat dari sini. Iya, justru itu kan. Kalau saya sih karena biasa dengan angka-angka 296,8 itu nggak kecil loh. Itulah selamatlah 290 sekian. Iya. Jadi coba ya, pasti di sini yang menentang Panghulu karena Panghulu yang selama ini menikmati itu dalam jumlah yang lebih besar lah. Perda itu, nah di sini dia. Perda itu pertama poinnya, pemerintah menyediakan fasilitas alat berat. Udah itu pemerintah memberikan jasa konsultasi dalam rangka pembangunan jalan supaya secara teknis memenuhi standar minimum dari jalan. Kan gitu. Keuntungan di luar ini adalah bahwa rakyat akan peduli dengan jalan yang mereka bangun sendiri. Beda pasti. Aku ikut seperti gereja. Aku dulu ikutnya di situ. Paling tidak satu saksemen adanya di situ kontribusiku. Sehingga dia punya rasa memiliki sense of belonging terhadap itu. Pemeliharaan pun lebih mudah digerakkan. Untuk pemeliharaan lebih mudah digerakkan rakyat mengerjakannya. Biaya pemeliharaan dari Pemkab, dari APBD bisa ditekan lebih rendah. Kalau logistik makin baik tadi, keuntungan rakyat makin tinggi. Kalau keuntungan rakyat makin tinggi, pajak yang bisa atau retribusi yang bisa ditarik makin besar. Kalau itu masuk dalam APBD, pemerintah mendorong lagi. Jadi ini harus inilah ke atas dia. Nah, bukan trickle down, tapi trickle up dia. Karena yang namanya partisipasi itu bottom up, pendekatannya bottom up. Nah, di mana perlu Pemkab di situ? Itu tadi. Bayangkan kalau alat berat bisa disediakan Pemkab di tiap kecamatan dan jiwa Marharuan Bolon ini sudah tumbuh, ini bisa melesat cepat pembangunan. Aku melihatnya di situ. Jadi sampai di mana Perda itu masuk harus kita kawal juga. Betul. Jangan regulatif dia, jangan sangat mengatur, jangan. Dan ada di situ diskursus yang harus dikejar terus. Misalnya begini, apakah karena krisis anggaran dianggap relevan ini Harun Bolon? Kalau iya, berarti dari awal-awal dia sudah manipulatif. Iya. Kalau saya melihat bukan krisis anggaran ini hanya sebagai trigger, pemicu saja. Mudah-mudahan kan gitu. Itu yang harus kita kawal, Pak. Artinya gini, mengujinya itu kan ketika ada tawaran kita, gimana kalau terhadap pembangunan desa sebagai akar atau sebagai basis pembangunan kabupaten, bisa diimplementasikan juga Marharuan Bolon itu. Nah, kalau misalnya ternyata bupati mengatakan, waduh, itu nggak mungkin. Kalau ditolak karena ada pemikiran yang lain, katakanlah begitu. Misalnya nggak ada lagi uang apa. Ya udahlah, itulah. Berarti ada gagal di situ. Artinya ada yang disembunyikan. Iya, ini kita nggak itu nggak masuk. Kalau saya melihatnya 296,8 ini, bagaimana mengelola ini? Karena selama ini jadi bancakannya kepala desa, Panghulu Nagori. Bagaimana menggeser itu sebagai kepentingan masyarakat? Kita ajak masyarakat yang mengoreksi itu gitu loh. Di situ strategisnya gerakan Marharuan Bolon ini. Tapi ketika ibu bupati memakan dana desa itu lagi. Makanya ini semua berhasil kalau kolusi nepotisme itu bisa dihilangkan. Gitu. Jadi mengujinya gitu jadi enggak. Ya, jadi kita juga pertanyaan juga itu apa Bang? Kalau tesisnya adalah Marharuan Bolon karena keterbatasan dana, lantas ketika ada uang, Marharuan Bolon lain. Nah, jadi bukan kita disitulah peranan kita untuk bagaimana ini tetap ada, bahwa ini bukan semata-mata karena dia ada sekarang, tapi memang semangat gotong royong itu ke pembangunan kita ini. Dan termasuknya yang kalau bilang tadi kan pembangunan partisipatif itu hanya kita juga belum yakin benar. Kita juga belum yakin benar bahwa itu Radiapo generator gerakan ini kan, karena hanya kita yang di dalam yang bagaimana terus mengelola ini supaya ini berkesinambungan, bukan hanya seminggu, apalagi hanya sekedar
mengambil rekor muri. Iya, makanya memang gini, ini kan bisa selalu belajar atau menggunakan menggunakan apa namanya? Kopi hitam, kalau aku kopi hitam. Saya baru makan saya. Oh. Ini. Menggunakan potensi yang ada dalam diri kita, potensi yang dalam diri kita. Soalnya ini diskusi yang tidak sengaja ini, tapi dalam ini, karena ketemu sama pakarnya ini. Iya. Jadi ini kan bisa merefer pengalaman kita atau potensi yang ada sama kita. Misalnya gini, begitu bicara partisipasi, sebetulnya yang paling kompeten bicara itu dari sisi apa ya, kamus politik ya, dari kamus politik adalah aktivis, dan itu sudah kita lakukan selama puluhan tahun yang menjatuhkan Soeharto. Iya, iya. Apalah ciri-ciri yang paling kontras di partisipasi? Sebetulnya ada pengorganisasian yang secara terencana bagaimana membangunkan atau menyadarkan si target group. Katakanlah masyarakat yang tidak memiliki pemahaman terhadap gotong royong itu dulu, supaya dia memiliki pemahaman untuk itu. Iya, iya. Nah, kembali dalam konteks gotong royong yang sedang digalak-galakkan sekarang, ada nggak satu mesin yang menggerakkan partisipasi itu? Atau jangan-jangan partisipasi yang datang ini adalah dari middle class atau high class? Kan bisa saja kan, kan itu misalnya si WD bisa menyumbang sampai sekian Nah, maka muncul pertanyaan, partisipasi itu di batas mana, di level mana sebetulnya? Ya kalau menurut saya, berdasarkan pengalaman kita ya, partisipasi itu adalah yang menjangkau di level basis. Ya, ya. Kalau saya jenderal, ya nggak usah diurus saya aja yang mempengaruhi kan gitu. Iya, iya. Dan sebenarnya kalau sikapnya jenderal ya memang begitu. Iya. Harus. Iya. Dia hanya dipakai namanya untuk supaya orang-orangnya itu bisa menggerakkan orang setempat. Iya. Di level itu saja. Betul. Nggak perlu dia yang harus tampil di depan. Nah, makanya saya bilang, apakah saya terlalu naik? Menurut saya enggak. Karena sudah banyak orang meninggalkan itu. Apakah karena ditinggalkan kebijakan atau juga karena regenerasi yang semakin tidak mengenal lagi yang namanya kegotong royongan itu. Iya. Tiba-tiba wacana ini muncul. Iya. Apakah dia hidup di sebuah wacana atau hidup di sebuah gerakan? Gitu. Iya. Nah, kalau gerakan dia, maka dia betul-betul memang diciptakan. Iya. Nggak ada gerakan yang nanti muncul. Oh, enggak. Nggak bakal ada. Itu harus dimobilisasi, namanya juga gerakan. Betul. Ya, kan? Ya, jadi kalau saya sih ngelihatnya di situ. Ada argumen ekonomisnya yang bisa kita pakai juga untuk gerakan Marharwan Bolon ini. Nah, saya bisa jelaskan itu seperti yang saya bilang tadi itu. Nah, logika yang gampang dipahami, tapi dengan ya memang itulah. Bayangkan Kian kalau seperti ini bisa hidup di Republik tapi minim korupsi. Udah 5 besar negara Republik Indonesia ini loh di dunia ini. Kan? Itu yang hilang, itu yang dirusak. Termasuk dengan sekarang Panghulu yang mengelola 800 juta per tahun itu lebih banyak sama dia atau sama kroni-kroninya, famili-familinya. Kan itu. Kalau itu bisa kita diurai, makin dijauhkan kebiasaan-kebiasaan itu, makin gencar kok. Trickle up bukan trickle down. Nah, saya ngeliatnya gitu. Ada sebetulnya kekhawatiran ini bahwa tipikal birokrasi sekarang ini tidak akan rela partisipasi muncul. Oh, pasti. Kenapa? Karena korupsi tadi itu masih gini. Iya. Ya kan? Iya. Nah, partisipasi dalam arti fisik, ya, mungkin dia nggak keberatan. Iya. Membangun jembatan, membangun prasarana dan sebagainya. Iya. Tapi kalau dia sudah masuk kepada non fisik, itu kan mengancam para koruptor. Iya. Pertanyaannya, rela nggak? rela? Nah, di sini sebenarnya peran regulasi. Jadi gini loh, kalau musyawarah desa sudah sepakat memfokuskan itu, katakanlah supaya tidak bertentangan dengan RPJMN. Iya.
kan, supaya tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah terakhir dalam rangka refocusi. Betul. Kalau dia pegang anggaran di bawah 800 juta, itu 25% wajib untuk BTL. Kalau dia 800 juta ke atas, 30% sudah bisa untuk BTL. Bagaimana yang 70%? Kan gitu. Bagaimana kalau sebagian dari 70% ini setelah dikurangi efisiensi di biaya birokrasi, bisa digunakan juga untuk mendorong pembangunan infrastruktur di desa. Pemerintah pusat Sri Mulyani nggak bisa bantah kalau itu hasil musyawarah desa, Pak. Itu di situ kekuatannya. Ya sebetulnya memang kalau dari aspek kebijakan adanya ruang. Ada ruang, ada ruang. Haruan Bolon ini. Iya. Ada musram, Pak. Ada. Persoalannya kan dimanipulasi. Iya, itu dia. Makanya kalau itu Atau sudah dikooptasi ya kan? iya, kalau itu sudah keputusan musyawarah desa, Pak. Ya. Itu Menteri Keuangan pun nggak bisa protes. Kami gunakan untuk bangun pabrik, untuk menggalakkan Bumnak katanya. Ya. Nggak bisa protes dia. Paling tidak yang 25% atau yang 30% itu sudah dialokasikan sesuai dengan kebijakan pusat. Betul. Di ruangnya di 70% inilah. Katakanlah 70% dikurangi biaya birokrat, 50% di 20% sisa. Bisa digunakan kok. Jadi dari pertanyaan menariknya kan itu jadinya. Pak Bupati, Haruan Bolon kita ini hanya soal infrastruktur kah? Enggak. Mestinya enggak. Atau termasuk juga soal kecerdasan manusianya? Iya. Persis. Tapi kan sama-sama tahu kita konteks daripada Haruan Bolon yang sedang kita diskusikan, yang sedang kita perjuangkan, yang sedang kita harapkan rawat selanjutnya. Iya. Konteksnya tahulah kita bahwa kita ada di zaman yang liberalisme, kita di zaman yang individualisme, kita di zaman korupsi yang tadi. Iya. Di kampung kami tahu Bang. Pernah dengar abang nama Arisan Sinurat? Mantan anggota Dewan Simalungun, anggota Dewan. Dia kan anggota BPD, Badan Birokrat Desa, Masyarakat Boleh. Sudah 7 tahun dia tidak aktif. Kepala desa kemarin itu, ku tengok lah, kan sudut desa kami kan, tengok namanya di situ. Masih ada di situ. Kota mau jalan Nanggur. Kan senang kali lah kepala desanya kan. Iya. Karena orang yang tidak aktif ada di situ namanya kan. Iya. Jadi kan. Yang nggak berisik lah, yang tidak mengawasi lah. Jadi, tapi itulah konteks kita kan. Nah tadi abang ini bilang soal konsisten, tak ada yang konsisten. Udah belajar nih kita politik ini ya. Makanya ada niatan lah. Oke. Enggak, sebenarnya gini, kalau saya kan tidak a priori, tapi harus tuntas dulu dialektika tentang apa Haruan Bolon itu yang ditawarkan oleh bupati. Iya. Itu saja sebenarnya. Iya. Jangan sampai dianggap kita nggak tahu, padahal kita lebih banyak tahu tentang dia daripada dia tahu tentang kita, gitu kan. Jadi kalau pada akhirnya ternyata itu tidak terjawab, kita realistis juga lah. Iya. Artinya nggak bisa kita lantas meninggalkan barisan itu hanya gara-gara ketahuan dia ternyata nggak sama konsepsinya tentang kita kan. Justru gini, itu tadi saya bilang, apakah rekor muri di Dukcapil kemarin menyelesaikan persoalan di Dinas Dukcapil? Enggak juga kan? Bagaimana supaya sekali ini gerakan Haruan Bolon yang dapat rekor muri ini tidak seperti itu lagi kondisinya? Nah itu tadi masukan dari Pak Daulat tadi. Tapi saya lihat gini, sebetulnya itu kenapa saya tanya tadi soal rekor muri itu? Juga bukan a priori, tapi menurut saya prematur. Iya. Harusnya momentumnya nggak sekarang. Gitu. Setelah sekian lama lah katakan. Apa kira-kira output yang dilahirkan dari Haruan Bolon ini? Itu yang harus diapresiasi gitu lah. Kalau itu sih 217,5 km sudah jadi barang itu. Gitulah, artinya sudah layak lintas lah. Oh, sekarang ini? Sudah. Oh, jadi itu yang diapresiasi? Iya, itulah. Artinya bukan kebijakan lain? Bukan. Justru hasilnya sudah 217,5 km yang sudah diperbaiki dengan kegiatan Haruan Bolon. Nah itu, dalam waktu 100 hari kepemimpinan, makanya dikasih rekor muri.
tugas kita sebagai orang yang di barisan RHS adalah mengawal ini. Jangan berhenti seperti Dukcapil dulu. Kan? Kalau aku nanti menulis itu, pasti ku gugat Dukcapilnya Albert. Apakah rekor muri di Dukcapil itu menyelesaikan persoalan? Pasti itu. Nah, tapi kenapa? Kan harus kita urai juga dong, supaya nggak asal nembak aja gitu. Kenapa? Karena ada langkah-langkah selanjutnya yang tidak ditempuh lagi setelah itu. Kalau kita hanya puas dan berhenti di rekor muri hari ini, selesai juga kita. Tapi kalau ini awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, ini bagus. Baru yang berikut, ku bilang sama Albert kemarin, ada perspektif yang lain aku melihat dengan gerakan Harwan Bolon, saya bilang, ya kan? Artinya dengan publikasi yang bagus mengenai penyerahan rekor muri ini dasar kita juga untuk menuntut PUPR. Kami siap loh ikut dalam pembangunan ini, kalian turunkanlah dananya. Albert kan selalu nggak mau menerima pemikiran yang lain. Oh, itu sudah kita pikirkan dari awal, mudah-mudahanlah begitu. Kalau nggak kan ya selesai juga kan, gitu. Jangan seolah-olah satu kotak dia kasih warna gotong royong, tapi di kotak-kotak lain dia simpan nggak boleh. Padahal kita tadi kan ada pemikiran yang lain. Ini merupakan gacok. Ini merupakan gacok untuk mengetuk si Basuki Hadi Mulyono. Betul. Untuk turunkan ke sini bila perlu dengan presiden sendiri kan. Dan itu sebenarnya kita harapkan. Makanya kan Bang, di tingkat kita dengan muri ini nggak begitu kita nggak begitu. Cuma kan politik kan gini kita harus kita manfaatkan juga gitu, kapitalisasi juga. Kalau kita sebenarnya lebih memilih demikian menjadi percakapan nasional ya. Iyalah. Bagaimana pembangunan nasional dengan konsep gotong royong? Iyalah. Bagaimana dengan konsep Harwan itu? Jadi, nah dengan ini kita harapkan daerah-daerah lain datang ke sini, bahkan pemerintah pusat juga, ini loh yang saya mau. Ini loh dasar negara kita itu. Ekasila itu, gotong royong itu. Yeah. Nah, kita harap sebenarnya ada orang-orang ideolog dari Jakarta itu yang mengatakan ini, bukan muri yang mengatakan ini. Cuma ya udah, ini juga kan karena ini juga dibutuhkan juga lah untuk katakanlah untuk membuat sedikit wah. Gitu. Yeah. Tapi kalau kita berharap sebenarnya ketika orang-orang dari Jakarta itu, yang ideolog dari Jakarta itu sudah berbicara tentang Harwan Bolon ini, Jokowi datang kemari. Iya. Ini mau. Iya, seperti ini yang saya mau katanya kan. Dan kalau sudah itu datang, jadi barang itu. Udah banyak uang datang juga mau kita kelola. Karena ya menteri juga langsung datang ke sini juga, apa yang bisa kami bantu kan begitu. Nah, jadi kan itu yang saya sebut branding itu. Branding itu tidak terbatas di penerimaan rekor muri. Fatal kita di situ karena ada yang disebut dengan brand equity. Brand equity itu artinya ekuitas atau kekuatan lah bahasa pasarannya. Kekuatan dari brand itu. Kan brand equity ini harus terus dikembangkan sehingga ini menjadi suatu gerakan di mana waktu itu Raja Inal berhasil juga dengan martabenya kan. Sampai hari ini kita sebut martabe kan. Nah, kapan ini bisa berapa puluh tahun atau berapa puluh tahun ke depan orang masih mengingat bahwa ada yang namanya Harwan Bolon kan? Kalau itu sudah sekian lama berarti kuat brand equity-nya kan? Itu namanya branding Pak. Itu yang nggak diterima itu kemarin itu. nggak sesimpel itu Pak. Gitu. Di situ dia. Jadi bagus Pak. Bagus. Harus ada pemikiran kritis yang menggugat. Ini sudah benar belum nih? Atau barangnya apa sih ini? Kemudian sudah dipahami rakyat belum barang ini? Nah, sampai di level itu. Dan setelah itu baru gerakan dari barang ini kan? Ada dulu apa itu Bang? Muri-murian yang di Parapat yang pakai apa? Iyalah. Ya marsulin 1000 suling. Sekarang nggak ada lagi. Nggak ada lagi karena nggak ada. Karena apa? Tidak sampai ke level brand equity. Itu dia Pak. Cuman kan apa pembahasan nggak ada lagi. Hanya kita karena kitanya dekat dengan dengan Albert. Muri Capil kemarin. Iya. Nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya. Karena nggak ada ekuitasnya.
Kalau menurut saya dulu dengan gerakan, memang itu zamannya JR itu ya yang pencitraan lah, khas Demokrat lah itu kan. Itu titik awal untuk memperbaiki sistem dulu kependudukan itu, administrasi kependudukan. Kalau itu sampai bisa terwujud, kuat dia, ada equity-nya di situ. Nah ini yang gagal di situ. Setelah diterima rekor muri kita puas, wah kita udah hebat dan kita sudah selesai di situ. Nah, jangan gerakan Marharawan Bolon juga berhenti di sini di rekor muri kan gitu. Ya, memang sulit mempercayai kekuasaan kan. Iyalah. Dan memang saya kira nggak salahnya kita lagi, Ya udah sudah sistemik. apa ya? Ya artinya nggak ada lagi diperdebatkan soal itu. Misalnya kalau tiba-tiba ada penguasa bilang saya ideal seperti si Urban. Yang penting saya ada di Magnet Forever. Ya. Saya sudah kaya raya kan. Ya. Enggak. Saya bisa di pesta-pesta saya bisa nyanyi. Udah selesai lah semua kan. Padahal korup juga. Kalau korupsi ini kan Pak, memang tidak bisa tidak korupsi. Karena apa? Karena memang sistem kita seperti itu. Tapi apa itu tadi Bang? Kita coba diskusikan lagi lah. Kalau aku berpendapat Marharawan Bolon itu dia masuk di Perda. Iya, tapi perdanya dalam rangka apa? Enggak, pembangunan partisipatif itu. Persis, tapi harus dikasih di situ pagar-pagarnya. Sangat efektif itu kalau dengan perda itu DPRD setuju karena perda kan sudah di ACC DPRD bahwa ada anggaran untuk membeli alat berat di tiap kecamatan untuk pemeliharaan jalan, itu baru oke. Ya itulah. Sampai di situ levelnya. Tapi jangan perda yang mengatur ketua Marharawan Bolon selalu Pangulu, belum tentu. Dan nggak boleh Pak. Dan nggak boleh karena itu sudah bukan lagi partisipasi tapi sudah mobilisasi kan. Kita kan tadi mau mengurangi. Dan rawan. Nah, itu. Di situ dia. Perda tidak haram. Tapi sampai sejauh mana dia mengaturnya kan? Hanya konstruksinya barangkali yang harus dijaga, atau bukan konstruksi, lebih pada soal apa ya? Ya mungkin juga ya kerangkanya lah. Iya. Kalau saya bilang gini, Bapak seperti Daulat ini harus diundang untuk melakukan legal drafting untuk perdanya itu. Diundang juga akademisi untuk meminta telaah akademis. Kan begitu. Rancangan akademisnya ada, telaah hukumnya ada, tokoh-tokoh masyarakat juga dilibatkan yang mengerti apa esensi dari Marharawan Bolon itu sendiri. Nah, ini konsultasi publik dari Perda enggak begitu, Pak. Setelah kemarin konsultasi Perda RPJMD 2021-2026, ada nggak masukan dari peserta konsultasi itu? Nggak ada, Pak. Datang aja begitu, selesai. Pokoknya kewajiban untuk konsultasi publik sudah dilaksanakan. Kan nggak di situ lagi level kita.